Iya, udah kelihatan apa yang dikatakan yang tertulis di dalam Mazmur 120 ayat 2. Ya Tuhan, lepaskan aku daripada bibir-bibir dusta, daripada lidah-lidah penipu. Maka di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah itu, bapakmu iblis kalau kau mengatakan demikian. Bukan Yesus. Abang baca jangan sepotong. Itu ayat ditujukan buat siapa? Kalau sepotong sudah cukup mewakili buat segalanya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, buat orang yang tidak percaya kepada Yesus, iblislah bapakmu. Loh, itu sebuah keharusan. Tidak percaya Yesus adalah Bapa. Bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi Bapa? Bukankah kalian sepakat? Dan Jadi begini, Bang. Bagaimana ceritanya? dar. Hah? Gimana ini? Kok langsung au? Yohanes Santai Bang Neplo, santai. Panjang lagi perjalanan kita, Bang. ada di dalam Aduh, Bapa dan jaringan Bapa kau pun ada di datang dalam bulan. Jaringan. Makanya janganlah memelihara bibir pendusta dan lidah penipu. Untuk apa kayak begitu? Sejak kapan Yesus bisa berubah menjadi Bapa? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Bapa hanya karena Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku maka ia melihat Bapa. Sesungguhnya aku dan Bapa adalah satu. Sesungguhnya aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Maka kesimpulannya adalah Yesus adalah Bapa. Selamat Anda menciptakan jebakan yang akan membunuh diri Anda sendiri hari ini. Pertanyaan saya satu, ya, saya tunjukkan jebakannya di mana. Pertanyaan saya satu, bolehkah Yesus dipanggil Bapa jika Yesus sama dengan Bapa? Jawab itu. Bolehkah Yesus dipanggil Bapa? Wah, ini abangnya panik pasti. Adiknya digas. Bang Neplos, pelan-pelan Pak Supir, baru jam 10. Pelan Pak Sopir, ponteng. Pelan-pelan Pak Supir, baru jam 10. Silakan tanggapin Bang Johan. Ayo Bang Johan. Meme kok diam dulu Meme. Cari otot susah Bang. Cari otot tadi Ya, pertanyaan jangan abang dibantu bisa dulu, dipanggil Mi. Bapa. Jadi bantu Silakan. dulu nih, kalian beda denom. Iya. Jangan dibantu Tenang dulu. Bang Neplos, biar aku aja yang ngatur dia suruh diam Bang. Silakan tanggapi Bang Johan Ya, pernyataan dia dari Bang adalah Neplos. Bapak itu sendiri. Jadi masalahnya Dia kenapa gitu adalah maksudnya bisa Bapak itu dipanggil Bapak? sendiri. Pertanyaan saya, bolehkah Yesus dipanggil Bapa? Jawab. Boleh. Tunjukkan sama saya satu saja orang yang pernah memanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Jawab. Siapa? Meledak. Meledak. Maksudnya tunjukkan Siapa? orang apa ayat, Bang? Diam kok Meme. Diam kok Meme. Maksud dari Bang Neplos katanya maksudnya gimana Bang Neplos? Dinda Iya. Neplos itu terurai di Matius 23:9, jangan kamu menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Yesus tidak pernah disebut Bapa. Nah, makin gawat ini posisinya. Kamu Johan, makin susah kamu. Berani sekali kamu katakan Yesus sama dengan Bapa. Lalu sekarang saya minta, yang paling kenal Yesus adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Maka mereka yang paling mengenali Yesus, orang-orang hidup sejaman dengan Yesus. Pertanyaan saya, satu saja orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, siapa yang pernah memanggilnya Bapa? Siapa? Terus kamu kok ujuk-ujuk datang-datang berani bilang bahwa Yesus boleh dipanggil Bapa? Berani banget kamu. Pelan-pelan Pak Supir, baru jam 10. Bingung, bingung dia, Gimana nih, Ayo, Bingung dia. Ayo, semangat sini aja udah. Ya tanggapin Coba, Meme, coba, tanggapin saya kurang Meme, dengar, silakan Meme. Udah, Meme. Suara Bang putus-putus. Oh, suara Bang Neplos ulangin. Suara Bang Neplos putus-putus Sebelum katanya. ke Meme, host, sebelum ke Meme ditanya dulu Saudara Johan. Nggak sanggup atau gimana? Jangan, kita hargai dia sebagai narasumber. Coba tanya. Bang Mana Johan. John? Gitu Bang ya. Johan, kalau nggak sanggup angkat tangan Bang. Bang, Enggak, konsep saya Bapak patung, nggak apa-apa. Saya Silakan. mau tanya. Konsep Bapak itu apakah Bang mengerti?
Abang bertanya itu mengerti nggak gitu konsep Bapa itu? Bapa itu apa? Bang Neplos silakan. Nah, jadi kita harus tahu konsepnya dulu baru kita bertanya. Bagaimana? Katanya Bang Neplos tahu nggak konsep Bapak itu? Tahu nggak Bapak Oh, itu konsep- siapa? Oh, konsep Bapak. Baik. Ya, berarti ini kurang baca Bible. Kurang baca Bible. Kalau kalian mengatakan bahwa Bapa itu adalah sebutan keintiman, ya, bentuk kedekatan antara kalian sebagai manusia dengan Tuhan yang disebut dalam bahasa Yunani yaitu theos, maka ada istilah theophany, theos dan panero. Maka kalian salah dalam hal ini. Kenapa? Akan saya uji ya. Begini. Bapa kalau iya dan diaminkan bahwa itu adalah hanya sebutan atau gelar keintiman antara manusia dan Tuhan, itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Kalau memang itu hanya sebatas gelar keintiman dan kedekatan, bukankah yang paling dekat dengan Bapa adalah anak, yaitu Yesus? Dan siapakah yang paling dekat dengan Yesus? Bukankah kalian jemaat atau pengikut yang biasa disebut sebagai Kristen di Antioquia, organisasi atau sekte? Maka seharusnya secara tidak langsung ketika kalian dekat dengan Yesus, kalian intim pasti dengan Theos, intim dengan Theos. Maka kalian boleh memanggil Yesus dengan sebutan Bapa juga. Kenapa? Karena menurut kalian Bapa hanya sebutan sebagai gelar keintiman. Salah, sudah jelas. Bapa itu sang pencipta yang menciptakan firman, yang memberikan firman. Yesus itu adalah firman yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada si Bapa. Siapakah si Bapa itu? Bapa itu adalah nama? Bukan. Kalau Jadi kalian salah bang. Jadi begini, Oh. saya terangkan ya. Konsep Sebentar, Bapa yang sebentar. dikatakan Yesus beda dengan konsep Bapa yang dikatakan oleh manusia. Biar bukan abang ini mengerti. Bapa sebagai kata atau Iya, Bapa sebagai jadi pencipta yang mau dibahas. Dalam hal Yesus mengatakan Bapa, itu arti Bapa adalah Allah yang berada bertahta di surga. Baik, Nah, abang baik. harus mengerti. Baik. Bukan konsep pegelaran antara anak dan Bapa. Oke, Jadi ini beda lagi Allah berarti. yang ada di dunia, itulah Tuhan Yesus. Dia disebut anak. Baik, baik, baik. Allah Bapa adalah Allah yang berada di kerajaan sorga, betul? Nah, Allah seutuhnya, itulah Allah sesungguhnya. Allah seutuhnya yang ada di kerajaan sorga. Baik, apakah Yesus Allah seutuhnya? Allah juga seutuhnya. Allah Saya mau jawab. seutuhnya? Apakah Yesus Nah. Allah seutuhnya yang di sorga? Benar. Kenapa dia tidak bisa disebut Bapa? Dia diutus. Dia Dia turun diutus. sendiri inkarnasi ke bumi, disebutlah dia Allah anak. Iya, dia boleh disebut Bapa atau tidak? Boleh, karena dia juga Boleh. yang ada di surga. Oke, lagi-lagi boleh. Maka saya minta dari tadi, tunjukkan satu saja yang pernah memanggil Yesus Bapa. Biar saya iakan dan saya aminkan Yesus adalah sudah Bapa. jelaskan, Bapa itu dalam konsep Yesus, ketuhanan Yesus, itu adalah bukan asal antara pemanggilan, tetapi posisi. Posisi dia sebagai pencipta, dia Bapa. Sebagai dia juru selamat, dia anak. Konsepnya Oke. bukan masalah anak dan Bapa, bukan. Oh. Konsep pencipta dia itu Bapa. Namanya adalah Yahweh, Elohim, sang pencipta. Oke. Di bumi dia disebut sang juru selamat, Yeshua karena HaMashiach. besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan dirinya atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Yang tidak disebut mengaruniakan Yeshua dirinya? HaMashiach. Kenapa tidak mengaruniakan dirinya jika memang itu sama? Konsep saya bilang tadi, dia turun di bumi Iya, menjadi benar. anak manusia, Iya. maka disebut anak, Iya. anak manusia, seorang anak manusia. Baik, baik, baik. Pertanyaan saya sama. Kenapa tidak disebut dirinya jika memang dia sama? Kamu kan Yohanes. Kenapa tidak disebut mengaruniakan dirinya? Kenapa harus mengaruniakan anaknya? Apakah berbeda? Saya sudah jelaskan, abang. Di konsep Ya, dia coba jelaskan kalau sebagai begitu. wujudnya di manusia disebut anak manusia. Oke. Dia tidak- Wujudnya dia- sebagai manusia disebut sebagai Tidak Allah, Bapak Oke. Allah, tidak. Anak Iya, Allah, wujud, anak iya, baik, wujud nggak apa-apa. daripada Oke, kedatangannya. saya ikutin. Wujudnya sebagai manusia, dia dipanggil siapa? Dia sebagai Yeshua HaMashiach, juru selamat. Yeshua HaMashiach, Iso, Yesus Kristus. Wujudnya sebagai firman, dia dipanggil apa? Dia Allah, Bingung kan? Bingung kan? wujudnya sebagai firman. Iya, Emang dia konsep abang wujudnya wujudnya sebagai sebagai firman. firman. Dia dipanggil apa? Dia tidak ada berwujud sebagai firman. Abang salah. Loh, pada Firmannya. mulanya adalah firman. Bagaimana tidak berwujud seperti firman? Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dia dipanggil apa? Jadi konsep abang yang pertanyakan ini
tujuannya Bukan kemana? konsep saya, konsep Bible yang saya tanya. Pada mulanya adalah firman. Disebut apa itu firman itu? Manusia, dia disebut Yesus. Firman disebut apa? Firman ya, firman itu, abang paham nggak firman? Kalimatullah itu. Ya, dipanggil apa itu? Ya firman kita Oh, mau panggil firman apa ya firman. Manusia ya manusia dong kalau begitu. Kita udah pernyataan abang tadi sudah nggak nyambung dengan yang kita bahas tadi sebagai adalah, anak dan gini, bapak. coba saya simpel ya, saya ringkas pertanyaan saya permudah pertanyaan saya. Kalau seorang anak manusia itu dinamai sebagai Yesus, maka sebelum dia menjadi manusia, dia dinamai apa? Banyak bang. Elohim, Yahweh, Apa? Yahweh. Elohim, Yahweh, Elohim, sang perkasa, Elohim itu sang pencipta. Yehovah, oh saya tahu nama aslinya sebenarnya. Yehova itu aku adalah aku. Banyak sebutannya bang. Itu namanya? Dia menjadi Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu adalah gelar. Baik. Sang juru Terima selamat. kasih. Terima kasih. Yahweh tidak boleh disebut sebagai Yesus. Betul? Kamu setuju atau enggak? Bolehkah Yesus disebut Yesus atau dipanggil Yesus? Boleh? Sekarang Yahweh itu apa artinya bang? Jangan kita asal ngomong, itu bukan nama bang. Sejak kapan tetragramaton itu ada artinya? Sejak kapan? Kamu bisa sebut Yahweh itu abang kamu sebut sejarah. Yahweh juga Musa karena bertanya, siapakah namamu? Yahweh. ya artinya apa? Yahweh Coba ajarin aku saya. adalah aku. Ajarin adalah saya Yod Heh Vav Heh dalam sumpah tradisi Yahudi yang saya bocorkan hari ini, bagaimana mereka menyebut Yod Heh Vav Heh dengan spelling Yehovah. Maka ada aliran yaitu saksi Yehova. Dalam sumpah Yahudi mereka menyebutnya Yehovah, dan itu rahasia sekali. Saya kasih tahu aja sekarang di sini. Yehovah. Pertanyaan saya, apa arti itu? Arti nama itu Yod Heh Vav Heh. Coba kamu artikan kalau memang dia punya arti. Kalau Yesus sang penyelamat, Mesias adalah sang pengurap, Itu maka ada Yahweh di apa artinya? Keluaran 3 ayat 14. Ya, Bang. apa Keluaran 3 artinya ayat apa? 14. Artinya apa? Aku adalah Malaikat aku, juga itu disebut sebagai artinya. Elohim. Artinya aku adalah aku. Itu artinya. Jadi apalagi Apa saya sih jawab? aku adalah aku? Sejak kapan Yohanes Tafi artinya aku adalah Keluaran aku? 3, baca bang. Dari Keluaran mana? 3 ayat 13 Ya, dan coba. Keluaran 3 ayat 14. Di situ tertulis Musa bertanya, apa? siapakah nama? Supaya saya tidak tertipu oleh Allah-Allah lain. Apa? Allah Apa? menjawab, aku adalah aku, yaitu Aku Yahweh. adalah aku. Dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Begitu ya? Aku adalah aku. Aku adalah aku dalam Bukan bahasa Ibrani Yesus. adalah Yahweh. Begitu ya? Bagaimana? Oke, Bang Neplos, mohon maaf biarkan Bang Ya, Juma yang nanggapin ya. Silakan. Soalnya Bang Juma setengah jam lagi mau sholat, jadi nanti Oh, ya, biar Bang yang lainnya ngomong. Oke, Bang Neplos ya. Enggak apa-apa. Ini Apa? saatnya beliau turun tangan, udah dikasih push up semalam kok. Siap Bang Juma. Silakan Iya, Bang iya. Neplos. Dia habis makan ayam potong tadi tuh, udah. Oke. Tapi asal antum semua tahu ya, ternyata jadi pendengar itu 2 kali lebih jahat loh. Botrek habis ini. Lanjut. Enak kan Bang Juma jadi Bani Taiping? Betul. Pening. Oke, Ya. Bang Neplos sabar ya, dia lagi datang bulan. Pertanyaannya gini, Ya, bagaimana? Enggak, kalau ke sana, kalau kamu masuk kepada gramatikal Hebrew, apalagi Hebrew leksi bicara soal Hebrew kuno, itu udah kamu belum saatnya ke sana. Saya juga belum kelasnya ke sana. Itu sudah ada ahli-ahlinya ya. Kita nggak usah bahas bahwa secara tetragramaton itu Yod He Vav He yang diucapkan sebagai Yuhua atau diucapkan sebagai dengan sebutan Yuhuvah itu memiliki arti atau tidak. Setahu saya Yod He Vav He tanpa nikut kalau dibaca yang seharusnya tidak bisa dibaca itu tidak ada artinya. Itu tidak artinya. Kenapa? Karena itu proper name, bukan generic name, bukan Superman, Superman lagi ya, bukan common name, bukan vernacular name. Ada 3 kategori klasifikasi. Kalau soal nama kebendaan ya, pertama itu proper name, yang kedua itu generic name yang pertama, yang kedua itu adalah common name, yang ketiga adalah vernacular name. Nah, Yod He Vav He tidak berada pada ketiganya, dia berada pada proper name. Kayak begitu, maka tidak butuh arti juga di situ. Nah, udah sekarang kita fokus aja. Kalau kamu bilang Yesus adalah Bapa, singkat aja kalau begitu, ya. Ketika preman-preman Roma membunuh Yesus, apakah sama secara tidak langsung mereka telah membunuh Bapa? Coba jawab.
Oke saja. Hmm. Tidak diketahui oleh dan Apa ini? Kok bisa begini ya? Jaringan si Johan. Kok bisa begini nih? BPJS. Oke. Cek. Bodreknya mulai Ada habis. jaringan. Jaringan sampean. Itu Ngomong apa sih? Nah kan pakai gelar keintiman lagi dia. Tuh kan? Kurang ajar ini. Penipu ini. Me, penipu ini Me. Bidat ini Me. Moderator, kita mulai aja moderator. Waktuku tinggal 1,5 jam nih. Oh udahlah sama Tritung aja lah. Lebih enak lagi ngobrol sama Tritung nih. Oke, silakan. Udah. Siapa yang mau Ustadz Wafi? Ustadz Wafi silakan Ustadz. Bang Johan dulu, Bang Johan, di mute dulu biar kami dialog dulu. Apa? Siapa yang maju? Gayamu siapa yang maju? Macam Wafi, bekal kau. Ustadz Wafi. Gayamu itu loh selangit. Iya, siapa yang maju gayamu? Oke, Ya, Ustadz ayo, Wafi- sama saya. Ustadz Ayo, Wafi yang coba, maju sama ya. saya. Oke. Kita membahas coba. ketuhanan Yesus saja ya. Oke. Iya, ada apa-apa. Lanjut. Oke, saya opening sedikit dulu kepada teman-teman yang ada di bawah ya. Lalap Ya, opening. Meme, Enggak. jangan kau Ini saya permalukan kan- aku Meme ya. Saya kan narasumber baru, jadi harus opening dulu ya. Iya, lanjut. Aku punya Ya. sebelum itu ini aku mau punya pertanyaan Bang Meme. Kenapa setiap mau diskusi kau bikin gaya opening? Toh juga ujung-ujungnya Ya, kok kabur. Opening itu supaya netizen di bawah itu tahu apa yang kita bahas. Alah, gak nyambung juga kalau kau udah ngomong. Udahlah, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya opening statement berkaitan tentang ketuhanan Yesus, mungkin saya mengutip salah satu ayat yang ada di dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama di Amsal 26 ya, ayat 4-12. Bunyinya begini, ini tolong dengar baik-baik ya. Siap. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Oke, saya akan lanjutkan. Itu hanya sebuah peringatan kepada orang-orang yang selalu mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus. Tetapi menurut saya ketika teman-teman Muslim mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus, ada benarnya juga. Karena memang teman-teman Muslim tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kami sebagai orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Alasan kenapa orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekristenan itu memandang Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang, tidak seperti teman-teman Muslim. Jadi berkaitan tentang sudut pandang yang kami lihat siapa Yesus ini, nanti saya akan jelaskan secara detail. Nanti sebentar sesi berikutnya saya akan jelaskan siapa Yesus di dalam Alkitab. Tetapi orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu benar-benar mutlak karena Dia adalah Tuhan, jadi tidak ada Tuhan selain Yesus. Untuk sementara itu saja dulu, mudah-mudahan dialog kita pada siang hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di bawah. Silakan. Silakan Ustadz Wafi mau bikin statement juga. Ngomong apa, Me? Oke. Saya cuma nanya Mas Meme Bos. Oh, langsung inilah. diskusi ya. Ya, diskusi aja. Karena mau bagaimanapun saya tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Pertanyaan saya gini Mas Meme Bos. Buktikan kepada saya, pernah nggak Paulus berdoa, bersyukur, bersujud atas nama Yesus? Paulus dulu. Pernah nggak Meme Bos? Berdoa, Silakan, bersyukur, Meme jawab. bersujud atas nama Yesus. Oke, berbicara tentang Paulus artinya kita berbicara tentang para rasul secara generalisasi ya, setuju ya? Paulus aja, saya minta Paulus saja. Tidak. Dari berbagai suratnya. Jadi gini, Kan yang kita mendominasi dalam perjanjian baru kan surat Paulus tuh. Kasih saya satu ayat, pernah nggak Paulus berdoa, bersujud atau goyatul khudu' wa tadzallul ya, beribadah atas nama Yesus? Coba satu ayat aja. Oke, baik, saya akan jawab. Jadi begini, kalau berbicara tentang Rasul Paulus artinya kita berbicara tentang generalisasi, artinya kita mengumumkan seluruh para rasul. Baik, apakah para rasul ini mereka berdoa dalam nama Yesus atau tidak? Saya katakan mereka akan berdoa dalam nama Yesus karena memang sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sudah memberikan amanah agungnya kepada, bukan amanah agung, dia sudah memberikan amanah kepada murid-muridnya ataupun bernubuat di Yohanes 16 ayat 26 bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Nah, terbukti ketika Yesus terangkat ke surga, orang Kristen ataupun
murid-murid Yesus sudah pasti mereka akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Coba buktikan satu ayatnya di surat Paulus bahwa Paulus berdoa bersyukur atas nama Yesus. Oke. Ya, saya tunggu sampai ulang tahun ya. Berarti Janganlah Ustadz, kita masih ini. Sampai ulang tahun. Berarti rasul-rasul yang lain tidak boleh saya jelaskan, tapi khusus Paulus 400 ya. mohon maaf ya. Fokus Paulus dulu. Fokus Paulus dulu. Kan surat Paulus Oke, banyak untuk tuh, Paulus. mendominasi tuh di perjanjian baru tuh. Saya pengen lihat ada Paulus berkata aku berdoa kepada Yesus atau aku bersujud kepada Yesus atau beribadah kepada Yesus. Satu ayat aja. Oke, kalau untuk ayat yang Anda minta bahwasan di dalam surat Paulus mengatakan bahwasan Paulus bersujud kepada Yesus dan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, saya katakan saya belum menemukan itu. Tetapi para rasul yang lain ada. Dur. Gak ada ya. Lalu permasalahan dengan ketuhanan Yesus apa? Ada. Santai itu kan baru mukaddimah kan. Pelan-pelan Ustadz media, masih jam seandainya 11. Paulus tidak berdoa Pelan-pelan, pada Pak Yesus, Sopir. lalu apa hubungan dengan ketuhanan Yesus? Iya gini. Berarti kan santai itu baru mukaddimah itu. Gini lah. Kalau gitu berarti ya gak ada satu ayat aja ya para rasul yang lain mengabdi kepada Yesus. Kan Anda tadi mengatakan gini ya Mas Memembos ya, bahwa ketika berbicara Yesus berarti berbicara para rasul secara umum. Nah, saya minta karena surat Paulus ini yang sangat mendominasi dalam perjanjian baru, saya minta satu ayat, ternyata tidak ada ayatnya. Nah, kalau tidak ada ayatnya, sekarang saya tanya, pengabdian, berdoa, bersujud, beribadah kepada Yesus itu diajari siapa? Maksudnya Paulus tidak pernah mengajarkan, murid Yesus tidak pernah mengajarkan. Lalu kenapa Mas Memebos bersujud menyembah kepada Yesus, Mas Memebos? Oke, saya jawab. Ini sebenarnya pertanyaan paling gampang untuk saya jawab ya. Dari semua pertanyaan-pertanyaan paling gampang ini. Jadi begini saya katakan kepada saudaraku Ustadz Laifi ya, bahwasan saya sudah menegaskan tadi bahwasan jika memang Paulus tidak berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus lalu doanya itu terkonfirmasi di dalam surat-surat Paulus, saya katakan itu tidak menjadi persoalan bagi umat Kristen. Yang menjadi persoalan bagi umat Kristen adalah ketika kami tidak akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, itu akan menjadi persoalan karena kami diperintahkan oleh Yesus bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Ini perintah Yesus. Jadi kalau memang Paulus tidak berdoa dan bersujud kepada Yesus, itu tidak menjadi persoalan. Lalu Anda mengatakan begini, karena memang surat-surat Paulus paling banyak. Iya, karena memang tugasnya Paulus itu di Kisah Rasul pasal 9 itu, Kisah Para Rasul ayat 9 itu, bahwasan Paulus itu akan dijadikan alat oleh Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Artinya seluruh bangsa di muka bumi itu akan mendengarkan Yesus itu harus melalui Paulus. Nah, buktinya Paulus tidak pernah tuh ngajari berdoa kepada Yesus. Paulus tidak pernah ngajari bersujud untuk Yesus. Dan Paulus tidak pernah mengajari beravoda, abada, ya, avada, kalau dalam bahasa Ibraninya itu kepada Yesus tidak pernah gitu. Kenapa kok tidak pernah? Itu harus Anda cermati, Mas Memebos. Yeah. Di dalam Islam, Mas Memebos, kita juga beribadah, berdoa atas nama Nabi Muhammad itu ada. Itu sebagai wasilah. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Dulu ada sahabat Rasulullah ini dharir, dia buta. Matanya buta, lalu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh dari kebutaan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada dia, kamu buta lebih baik daripada bisa melihat. Tetapi sahabat Rasulullah ini mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya ingin bisa melihat. Lalu apa kata Rasulullah? I'til midat fasolli rok'atain ahsin wudu'aka. Kamu datang ke tempat wudhu, kamu sholat 2 rakaat, kamu perbaiki wudhu kamu. Fada'ullaha, lalu kamu berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah. Ini hadis sahih, diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf. Nah, apa doa yang diajarkan Rasulullah? Kata Rasulullah, Allahumma inni
as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabiyallah inni tawajjahtu bika ila rabbina fi hajatina. Jadi ketika sahabat ini disuruh berdoa oleh Rasulullah, disuruh memanggil nama Rasulullah dalam nama atau atas nama Rasulullah, yang Rasulullah dijadikan sebagai wasilah untuk mengabulkan doa dia kepada Allah, karena orang ini yakin bahwa Rasulullah adalah orang terdekat Allah, orang yang sangat dekat yang dicintai oleh Allah. Nah, praktek seperti itu memang ada di dalam Islam, tidak menyebabkan Rasulullah itu harus disembah, karena kata Rasulullah, la tatruni kama atortan nasara ibna Maryam, janganlah kalian meninggikan aku sebagaimana orang Nasrani meninggikan putra Maryam yaitu Isa. Sehingga maksud Yesus berdoa atas nama dia itu dia dijadikan wasilah, Mas Meme Bos, bukan dia disembah. Makanya Paulus dari surat pertama sampai surat terakhir tidak pernah mengajari dia berdoa langsung kepada Yesus, melainkan kepada Bapa Allah yang di surga, dan Yesus diyakini bahwa dia adalah orang yang diutus dan orang yang dekat dengan Allah, sehingga ketika kita berdoa menggunakan wasilah nama Yesus itu lebih cepat terkabul daripada tanpa wasilah gitu, Mas Meme Bos. Paham nggak? Oke, saya jawab ya, memang kepanjangan, tetapi memang itu Nggak sangat paham. akurat yang dijelaskan Ustadz Wifi itu sangat akurat, tetapi Anda akan kalah dengan paparan saya. Oke, baik, saya akan lanjutkan paparan saya. Idi, mantap. Jangan Udah lupa akurat, teman-teman tapi kalah. kasih koin beliau biar semangat. Koin ya, kalau koin nggak Iya. ada, aku kasih tahu buat kalian di bawah. Kalau koin nggak ada, aku turun ya. Oke, saya Iya. lanjut. Ntar nanti Jadi dikasih paparan Ustadz sepotong. Wifi ini sangat bagus sekali beliau. Oke, jadi paparan Ustadz Wifi ini sangat bagus sekali ya. Beliau mengkomparasikan di dalam Alkitab dengan hadis. Dia mengatakan bahwasan di dalam ajaran Islam juga bahwasan Muhammad menuntut kami untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Muhammad. Iya. Tetapi dalam hadis tersebut tidak menjelaskan bahwasan Muhammad bisa mengabulkan doa. Di dalam ajaran Islam ataupun di dalam hadis menjelaskan bahwasan kalian menjadikan nama Muhammad untuk berdoa, tetapi tujuan kalian kepada Tuhan. Yang bisa mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Muhammad. Tetapi Yesus berbeda dengan Muhammad. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 26, pada saatnya nanti kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Ketika kamu sudah berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, apakah Bapa akan mengabulkan? No. Yang mengabulkan di sini siapa? Jawabannya itu ada di Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, gini Mas Meme Bos. Bentar, Mas Meme belum, Bos belum. jangan ketawa Sabar, dulu, santai. Sabar Ustaz Wafi. Oke. Kalau sama Meme Bos sabar. Memang pantasnya lawan Meme Bos ini harus kalian 5 orang. Kalau 1 orang nggak akan mampu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi Gaya kau. saya peringatkan sekali lagi buat penonton, kalau Lawak. tidak ada poin saya akan turun ya. Orang Oke, sombong lanjutkan. itu memang lawak-lawakan saja. Ya, lanjut Meme Bang, Bos. Bang Andi sudah mulai nih Bang Andi ini. Ya, Lanjut dulu, jadi begini. fokus. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi Anda mengatakan begini bahwasan Paulus tidak pernah bersujud kepada Yesus dan berdoa kepada Yesus. Paulus itu berdoa dan bersujud kepada Bapa, sama saja dia berdoa kepada Yesus. Itu tidak ada masalah. Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan Tritunggal, yaitu Allah Esa tetapi mempunyai 3 Meme pribadi. Bos. Saya menganalogikan. Meme Bos, jangan bohong lah, yang 16-nya dibaca juga lah Meme Bos, bohong banget. Yohanes 14:14, 16-nya Moderator coba kalau dibaca. bisa tolong diperbaiki netizen yang ada di atas jangan ya. bohong lah di room ini, kamu membohongi Moderator. orang Kristen di Indonesia kamu. Untuk Jangan gitu lah. mengcounter attack itu adalah tugasnya Ustadz Wafiat. Jadi harapan saya teman-teman yang lain untuk jangan mengganggu. Ya dulu, dibaca karena juga memang- 16-nya biar saya berhenti ngoceh nih. Iya ya. 16 itu adalah dibaca dulu. tugasnya Ustadz Wafi untuk Udah biar meng-counter saya berhenti attack. ngoceh, Jadi, baca 16-nya biar semua orang tahu kamu berdusta. Moderator tolong Wah, diperbaiki dulu panik. moderator. Oke, tapi apa yang dikatakan Bang Neplos ada benarnya. Silakan dibaca ya 16 ya. Nanti saya akan bacakan sebenarnya. Sudah, bacakan aja biar tidak ada dusta. Bentar. Orang baru aja Moderator, tertawa moderator, sedikit ada aja di pun sini. kalian sudah cekak lehernya. Kenapa sih? Moderator harus adil di sini, harus berlaku adil. Jadi begini. Iya saya Jangan udah bos, adil 16 loh, baca dulu. Meme. Orang baru 16 tertawa Meme ke sedikit saya adil, aja. Meme.
tugas untuk mengcounter attack di sini adalah Ustadz Wafi. Jadi jangan pernah meremehkan Ustadz Baru Wafi. aja Oke, tertawa oke. sedikit udah di kantor kayak mana teman-teman Jadi kita. jangan menganggap Oke. ilmu Ustadz Wafi dong. Kalau biar menganggap Bang remeh Meme seperti Bos ini kan ini tidak dapat baik. Oke. Berarti gini. Kasih angin Berarti segar gini, lah sedikit. Ustadz Wafi. Berarti Ustadz Wafi tolong katakan kepada Meme dibacakan ayat 16-nya. Silakan Kasihan Ustadz Wafi. kali lah nasibmu saudaraku Meme. Ya Allah ya Karim. Belum, saya belum selesai. Ya Saya belum selesai. lanjut. Jadi peringatilah kaum-kaummu ini moderator, kaum-kaum penghalang ketika saya memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang bebal ya. Jadi tolong untuk Ya diperhatikan. kau salah satunya bebal. Ya oke, nggak masalah. Intinya saya selamat. Meme, apa sih salahnya kan permintaan lu? Bible mulu lu baca, kenapa lu takut baca Bible? Pak Bang moderator Handi, udah mulai jangan ribut. disiksa, Bang. Inilah kalau debaters muslim kalau udah kewalahan menghadapi Meme Bos, jangan yang lain disiksa. udah mulai ribut. Jangan disiksa. Kebiasaan memang. Ya silakan Saya lanjut. tahu. Lanjut. Kalau Ustadz Wafi kalau udah kewalahan, mereka udah mulai nyerang untuk mengalihkan. Sembarangan. Ustadz Beliau Wafi. masih diam-diam dari tadi loh. Sudah lanjut. Lanjut. Iya tapi Udah lanjut dari Udah tadi juga lanjut saya lah Meme. dijamin. Ya Allah, Nanti udah ngomong jangan- aja kok cepetan. Jangan jangan pula melihat nanti. ketika saya mendominan di sini lalu Anda Iya, tahu. mencoba untuk mengalihkan perhatian saya. Mantap. Saya Saya tahu. Jangan pula nanti hanya cari alasan untuk kabur. Udah lanjut. Baca juga 16-nya tuh. Koin, teman-teman, jangan lupa koin. Di sini. Kasih ke beliau biar semangat. Ini peringatan terakhir buat netizen, kalau koin belum juga naik, Meme Bos turun. Oke, saya Turun lanjutkan aja ya. kok, memang kau tukang kabur. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi Lanjut. Ustadz Wafi mempersoalkan kenapa sih Paulus tidak berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Bagi para rasul itu ketika mereka berdoa kepada Bapa sama saja mereka menyembah kepada Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus mempertegas bahwasan aku dan Bapakku adalah satu. Boleh kita beranalogi di sini? Boleh. Kita menganalogikan matahari ya. Udah 200 itu. Matahari. Udah 200 koin kau baca 16-nya. Udah 200, cepat baca. Udah 200. Benar naik. Baca. Benar. Ancamanku menjadi kenyataan ya, benar naik. Ya, tambah semangat ya. Aku jangan diganggu. Udah Ustadz Wafi dulu biar aku jangan diganggu, silakan. Oke, gini Mas Meme Bos. Mohon maaf Ustadz Wifi, mohon maaf Ustadz Wifi. Tolong bilang sama dia bacakan ayat 16-nya. Itu Oke. tugas Ustadz Wafi, itu bukan saya. Ya, setelah ini Ya udah ya. ini aku udah bilang nih. Ya, jadi gini Mas Meme Bos ya. Ternyata Mas Meme Bos tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Paulus berdoa, bersujud, menyembah atas nama Yesus. Ternyata tidak ada. Nah, kenapa? Berarti kan kesimpulannya Mas Meme Bos lebih pintar daripada Paulus, lebih hebat daripada Paulus. Karena tidak mengikuti ajaran orang-orang terbaik setelah Yesus. Kalau saya sebagai orang Islam meyakini para sahabat adalah umat terbaik setelah Rasulullah wafat. Maka seharusnya setelah Yesus wafat atau terangkat, dia ya orang terbaik di zamannya adalah orang-orang setelahnya. Dan ternyata contoh berdoa, menyembah dan bersujud atas nama Yesus tidak pernah dipraktekkan oleh Paulus. Sehingga ketika Meme Bos berdalih kalau sama saja atas nama Yesus sama saja padahal tidak ada prakteknya, itu sudah mulai sebuah tafsiran kan begitu. Kenapa Paulus dan para rasul tidak pernah bersujud menyembah kepada Yesus tapi kepada Bapa? Karena itu yang diajari Yesus, Mas Meme Bos. Yang diajari Yesus dalam Lukas 11 nomor 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, kata Yesus, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, sedangkan pemahaman Yohanes 16 nomor 26 yang dikatakan pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, ini dipahami sebagai wasilah Mas Meme Bos. Wasilah berdoa agar lekas dikabulkan oleh Bapa menggunakan nabinya. Ini namanya tawassul. Kalau di kita itu namanya tawassul. Dan praktek itu terjadi di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi tawassul ini bukan merupakan kewajiban.
Sehingga Yesus sendiri mengajarkan dalam Lukas 11 nomor 2 bahwa kalau mau berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Yesus mengajari cara berdoa gitu loh. Mengajari cara menyembah, mengajari cara bersujud kepada siapa? Kepada Bapa. Gitu Mas Meme Bos. Sehingga kalau tidak pernah diajari sama Yesus, jangan dilakukan. Buktinya Paulus loh tidak pernah melakukan. Gimana sih? Dan tadi ya permintaan dari teman-teman ayat 16-nya dibaca. Monggo Mas Meme Bos. Oke, terima kasih. Saya mungkin mengutip kembali ayat Yohanes 16:26 ya. Tolong didengar baik-baik buat netizen yang bawah, karena memang dialog pada siang hari ini memang Yohanes sangat 14:14 kok Yohanes 16:26. ya santai saya akan jawab. Jadi buat netizen yang di bawah, tolong pasang kuping baik-baik bahwasan Meme Bos adalah debater sandal yang sudah menggulingkan seluruh debater ya. Gaya kau. Jadi Apa kamu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Biar dia hibur diri nggak apa-apa. Lanjut. Promosinya banyak banget Bang. Ya. Oke, oke, saya lanjutkan. Jadi saya akan mengutip lagi di Yohanes 16:26, tetapi saya tidak akan membaca hanya 26 saja, tetapi saya akan mengikuti alur yang sudah didulukan oleh Ustadz Fafi, bahwasan beliau juga mengutip di 27-nya ya. Oke, saya bacakan ya. Kita di sini akan melihat secara detail apakah sasaran doa di sini kepada Bapa atau kepada Yesus. Kita akan lihat ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saya ulangi sekali lagi ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya di sini nama Yesus tidak dijadikan sebagai perantara, tetapi dijadikan sebagai sasaran doa ataupun sasaran permohonan. Karena dia mengatakan begini, bahwasan semua permohonanmu ini tidak aku sampaikan kepada Bapa. Dia tidak akan lagi menyampaikan kepada Bapa segala permohonanmu ini. Lalu kalau segala permohonan kamu ini tidak disampaikan Yesus kepada Bapa, lalu siapa yang akan mengabulkan? Yesus sendiri yang akan mengabulkan. Di Yohanes 14 ayat 14, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Melakukan apa di sini? Melakukan artinya 16-nya baca. 16-nya mana? 16-nya. Melakukan. Nah, 16-nya. sekarang kita berbicara. Oke, sekarang kita berbicara tentang 16. Di sini berbicara tentang konteks yang berbeda. Saya akan bacakan buat kalian ya. Kalau sama Meme Bos ini jangan main-main. Meme Bos ini akan mematahkan semua argumen-argumen kalian ini. Karena memang debater sandal, masa mau dilawan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ya, Jangan gimana pernah tuh untuk bunyinya? menantang Meme Bos. Ini satu Gimana tuh peringatan bunyinya? yang berat, bahwa jangan pernah menantang Meme Bos, karena Meme Bos ini memang sangat berbahaya ya. Tak banyak gaya kau, cepatlah ngomong ah. Oke, kita buka Yohanes 14 ayat 16. Di sini Oke, kita buka ya. Kita mainkan dulu Udah lemes dia, udah lemes dia. pertanyaan-pertanyaan ya. Udah lemes dia. Oke. Oke. Dari tadi Perikopnya oke sampai nggak dibacain. Ya, perikopnya sampai di Yohanes 14 ayat 14. Udah baca Berarti aja kita- ya 16-nya. Lama kali. Berarti kita akan menuju ke perikop berikutnya. Perikop berikutnya ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Oke, kita akan bacakan dari 15 sampai 16 sampai 17 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya jikalau kamu cinta terhadap Yesus, menyayangi Yesus, maka kamu harus 14, 15, 16. Jangan Bentar menipu-nipu. bro, giliran saya untuk menjelaskan. Aduh. Sabar Nevlos, jangan panik slow, 14, sama Meme Bos 15, santai. 16. Iya, santai sabar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di sini konteksnya ini, Yang beri siapa, Bapak atau Yesus? bro, bentar bro. Wah, nipu ini. Bro, Yesus di sini, dengar dulu. Yesus ini berjanji kepada murid-muridnya bahwasan dia akan meminta kepada Bapaknya untuk memberikan roh penghibur kepada mereka. Di sini tidak dalam konteks untuk mengabulkan doa, bro. Ayat ini, bentar.
ayat ini berbicara ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwasan aku akan pergi, tetapi tidak ada lagi yang akan membimbing kalian. Tetapi kamu jangan sedih, bahwasan aku akan meminta bagimu kepada Bapa untuk menurunkan Roh Kudus untuk membimbing kalian. Ini konteksnya. Jangan melawan meme bos ya. Penipu. Oke. Sekarang saya akan dibaca. balik bertanya kepada Ustadz Wafi. Saya akan bertanya kepada Ustadz Wafi, siap untuk menjawab ya? Me, ntar dulu. Me, sebenarnya lu ngomong apa sih? Me, kok nggak ngerti lu ngomong apa ya? Mulai ini moderator, kalau udah panik pasti kayak gini Udah. moderator. Memang dibutuhkan ilmu tenaga dalam untuk paham, Bang Hadi. Hanya saya yang bisa paham, hanya saya. Oh gitu, sorry. Yang lain nggak ada yang. Iya. Oke, saya akan bertanya kepada Ustadz Naja ya, Ustadz Wafi ya. Oke, pertanyaan saya begini. Di dalam Yohanes 14 ayat 14 mengkonfirmasikan bahwasan Yesus itu bisa mengabulkan permohonan-permohonan manusia. Pertanyaan saya kepada Ustadz Wafi, tunjukkan di dalam Alkitab, yaitu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahwasan ada seorang nabi bisa mengabulkan permohonan manusia ataupun bisa mengabulkan doa-doa manusia. Silakan. Ini berarti konteksnya Kristen nanya ke Islam tentang Bible ya? Bukan. Di sini kita akan menguji apakah benar-benar Yesus Tuhan atau bukan. Silakan. Sekarang kebalik ini. Kamu yang tak kira nanya Al-Quran sama hadis, ternyata nanya Bible ke orang Islam ya. Oke. Nggak apa-apa. Gini bro, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengabulkan doa itu, kalau konteksnya atas nama Yesus, itu benar. Maksudnya benar itu bagaimana? Dia sebagai wasilah, dia sebagai utusan Allah, dia sebagai penyampai firman Allah, dan lain sebagainya. Maka dialah yang tahu bagaimana maksud Allah. Makanya Yesus kan dalam Yohanes 12 nomor 50, dia tidak akan berkata-kata sebelum ada instruksi dari Bapa Allah. Jadi sejatinya ketika ada orang berdoa, itu tanpa ada konfirmasi terkabul dari sang Bapa, dia tidak akan berani berkata-kata. Nah, ketika Yesus sudah mengatakan bahwa tidak ada kata-kata apapun sebelum dapat konfirmasi dari sang Bapa, sebagaimana Yohanes 12 nomor 50, maka Yesus tidak berani mengatakan ini terkabul atau tidak. Tidak berani dia. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 54, Yesus sudah mengatakan bahwa segala kemuliaan yang ada pada dirinya bukan muncul dari dirinya sendiri, melainkan Bapa Allah lah yang memuliakan dirinya. Ini segala kemuliaan ya, kalimatnya menggunakan segala. Kalau menggunakan kata segala, berarti dari Yesus menghidupkan orang mati, dia bisa mengabulkan doa orang atas nama dia sebagai tawasul ya. Kemudian dia melakukan mukjizat-mukjizat. Itu kan kemuliaan nih, kemuliaannya Yesus. Nah, Yesus mengkonfirmasi dalam Yohanes 8 nomor 54. Dengan tinta merah di sana Yesus mengatakan segala kemuliaan yang aku miliki bukan dari diriku sendiri, tapi Bapaklah yang memuliakan aku. Sebagaimana kamu berkata, dia adalah Allah kami, kata Yesus. Ingat kata Yesus, dia adalah Allah kami. Jadi Yesus mengakui bahwa dia memiliki Allah, dan mengakui orang lain juga berallah seperti Allah yang disembah oleh Yesus. Dan kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu munculnya dari Sang Allah ini, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mana buktinya para nabi yang bisa mengabulkan doa. Tidak bisa, karena konteks setiap nabi itu memiliki mukjizat masing-masing. Kalau saya balik pertanyaannya kepada Anda, Mas Memebos, buktikan nabi siapa yang bisa membelah lautan, maka jawabannya hanya Musa. Tidak ada selain Musa yang bisa melakukan hal tersebut. Lalu apakah lantas Musa kita sembah? Tidak juga, karena dia memiliki mukjizat khusus yang diberikan Allah kepada dia. Kalau saya katakan seumpama, buktikan kepada saya, nabi siapa yang bisa melakukan ini? Ya jawabannya tidak ada, kecuali nabi yang memang saat itu diberikan mukjizat oleh Tuhan. Nah,
pernyataan seperti itu berarti bermuara kepada suatu kemuliaan yang dimiliki oleh seorang utusan tersebut. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 34 dikatakan kan bahwa setiap orang yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah dan dia akan dikaruniai roh Allah yang tidak terbatas. Nah, ini namanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, al-mu'jiz lil bashar. Jadi perkara istimewa yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya dan dapat mengalahkan musuh, orang yang melemahkan, yang akan membantah firman-Nya. Dan itu terjadi di semua nabi. Kalau saya katakan ya, Yesus kan Tuhan tuh. Anda katakan Tuhan. Pernah nggak, contoh ini ya, pernah nggak Yesus melakukan seperti yang dilakukan Nabi Musa, membelah lautan contohnya? Atau tongkat yang dijadikan sebagai ular? Kan nggak pernah juga. Lalu apakah Musa langsung statusnya menjadi Allah? Kan tidak gitu loh. Jadi ini yang harus Anda pahami Mas Meme Bos, bahwa kemuliaan setiap nabi itu bukan muncul dari dirinya, melainkan dari Bapa Allah lah yang memuliakannya. Sesuai pengakuan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 54. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih paparan Ustadz Wafi. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwasan ketika Anda mengkomparasikan sifat Tuhan dengan mujizat itu berbeda. Musa melakukan membelah laut itu adalah mujizat. Menghapus dosa orang, mengabulkan permohonan manusia itu adalah sifat Tuhan. Jangan mengkomparasikan sifat Tuhan dengan mujizat, ini tidak nyambung. Anda harus tahu bahwasan manusia tidak akan bisa mengabulkan permohonan manusia. Tetapi yang bisa itu hanyalah Tuhan. Tetapi Yesus di sini bisa melakukan itu, dia bisa mengabulkan permohonan orang, berarti dia adalah Tuhan. Ini adalah sifat Tuhan yang ada di dalam diri Yesus. Tidak ada sifat Tuhan yang ada di dalam diri Musa ataupun nabi-nabi yang lain yang bisa mengabulkan permohonan manusia ataupun doa-doa orang. Jadi jangan pernah mengkomparasikan antara sifat Tuhan dengan mujizat yang diberikan Tuhan kepada nabi-nabinya. Anda sangat keliru di sini, melenceng jauh. Jangan pernah untuk menantang Meme Bos untuk berdebat. Saya sudah katakan dari tadi, kalau mau berdebat sportif dengan Meme Bos, satu orang tidak cukup, harus 5 orang untuk menghadapi saya. Anda mengatakan bahwasan nama Yesus itu hanya dijadikan sebagai perantara karena Anda mengutip Yohanes 16:26. Saya sudah katakan tadi, ketika saya baca di ayat 27-nya, Yesus sudah mengatakan bahwasan saya tidak akan minta bagimu kepada Bapa. Artinya segala permohonan kamu ini tertuju kepada saya. Saya tidak akan menjadi perantara di sini untuk menyampaikan permohonan kamu ini kepada Tuhan. Tidak. Tetapi saya yang akan mengabulkan. Ayatnya mana? Yohanes 14:14. Kenapa saya bertanya kepada kamu bahwasan tunjukkan ayat di dalam Alkitab nabi-nabi bisa mengabulkan doa orang. Kamu mengatakan tidak ada. Karena Meme mereka ngomong bukan kok aku Tuhan. ngantuk ya. Karena mereka bukan Tuhan sehingga mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa orang. Tetapi Yesus bisa melakukan itu karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia di dunia sehingga dia bisa mengabulkan. Ya nggak usah panjang-panjang juga lah Meme. Ini memang benar-benar menyakitkan. Ya nggak usah panjang-panjang. Gue mau khotbah, gue mau diskusi. Kalian sakit. Kalian akan panik di sini, sakit kalian pasti. Mengganggu saja. Enggak, aman. Gini Mas Meme Bos. Tadi kan belum selesai. okay. Belum selesai. Okay. Sabar. Jangan sakit. Kalau memang itu jangan sakit kalian. Oke, jedor lanjutkan ya. Jedor kamu setelah ini, ingat ya, jedor kamu setelah ini. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan dipotong Iya. ya, jangan dipotong. Jangan Iya. mengalihkan pemikiran saya untuk menyampaikan sebuah narasi. Meme Bos adalah ahli kitab, jadi jangan pernah melawan. Saya lanjutkan Berapa ya. hari lagi? Jangan gitu dong. Sakit memang Neblo sakit kau Neblo Sabuan. Awas ya, jedor kamu setelah Kalau ini. satu bisa rasakan pun sakit Loh, kalian. kok sakit? Enggak, ini Ya. bukan ada yang sakit, Bang Meme. Enggak ada yang sakit. Aku cuma mau nanya. Bang Meme, aku mau nanya. Bang Meme. Enggak, aku mau nanya. Kau ngerti nggak sih kau ngomong apa? Kabur dia. Loh, kok kabur? Kabur. Padahal aku mau nanya, dia ngerti gak dia ngomong apa? Waduh, ini ada Makanya jangan diganggu, biarin aja dia nyanyi. Nyanyi. Dia aja gak ngerti dia ngomong apa. Naik lagi Meme, aku kasih nanti ini apa? Hiu.
Yuk naik yuk yuk. Apa itu? Mei. Memeng. Biarkan Memeng. saja. Apa? Kadia. Ngotot dengan itu nanti bacakan Markus 10:40 itu bacakan, atau Matius 20:23 itu bacakan. Itu nanti dia tertunduk malu dengan hal itu. Dan biar saja dia ngoceh panjang-panjang ibu-ibu. Emang dia punya malu. Meme itu orangnya ngambekkan. Jadi jangan disenggol dikit. Gitu. Dia halus-halus saja biar Habis dia dia nyanyi ngomong lama-lama. panjang-panjang. Aku cuma mau nanya, dia ngerti nggak sih dia ngomong apa? Dia nggak ngerti lah, yang penting kan dia ngomong. Dia kan udah jawab nggak ngerti. Gua kalau teleponan aja, Mei. Oke. Ini ya saya contohnya boleh ya. Kita ada Saya Johan, boleh. kenapa? bicara. Boleh. Silakan. Oke. Jadi begini ya teman, mungkin inilah salah satu yang mungkin yang umat muslim paling pertanyakan, kenapa Tuhan itu disalib, kenapa Tuhan harus turun ke bumi, kenapa dia harus disiksa. Ya. Jadi kita harus Sekali flashback bang ke awal. bahasanya bang, Tuhan disiksa. Ya, jadi begini bang, kita dari awal ya, runut ya, penciptaan dunia, biar paham. Dulu pertama di kepercayaan sebelah juga pasti percaya Adam dan Hawa yang diciptakan pertama oleh Allah itu sendiri ya. Di situ alam ciptakan manusia di Taman Firdaus atau Taman Eden. Di situ adalah taman surgawi. Dan Tuhan Bang, tadi topinya menciptakan masalah manusia Paulus bang. dengan- Tadi topinya Paulus Ya, bang. sebentar, nanti ke situ larinya bang. Oh, mau Menciptakan lari. manusia dengan Tadi kemuliaannya. Johan. Mas Nah, Johan. dengan kemuliaannya ya. Mas Nanti Johan. kita bisa ke situ bang. Mas Johan, lanjut yang tadi, yang bisa mengabulkan doa hanya Tuhan. Itu setuju nggak kamu? Ya saya setuju. Berarti selain Tuhan nggak ada yang bisa mengabulkan doa ya? Benar. Kalau saya buktikan ada yang bisa mengabulkan doa selain Tuhan, gimana? Anda mau masuk Islam? Buktikan bang. Janjian dulu, kamu masuk Islam Nah, ya? sekarang gini, Tuhan siapa Loh, bang? Iya apa Nah, enggak? Ya, sekarang kenapa bilang Tuhan? Tuhan dalam konsep kepercayaan siapa? Kamu lah. Ini saya Iya, pakai Tuhan ayat saya. Bible ini. Nah, Saya pakai ayat Bible ini, gimana? Berarti Oke, kamu silakan, bisa masuk silakan. Islam ya? oke, saya berjanji silahkan. Tapi saya bantu. Kalau saya- Oke, ini ya. Kamu buka ya, Ya, saya kamu jawab. buka. Iya teman. Yesaya 6, buka Yesaya 6, nomor 6 dan 7. Di sana dikatakan, tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sefarim juga bisa menghapus menghapus kesalahan dan dosa. Tadi Memebos mengatakan yang bisa menghapus dosa hanya Tuhan. Ternyata Sefarim di sini juga bisa. Nah, ayat ini menunjukkan di dalam Bible tercatat bukan hanya Tuhan yang bisa menghapus kesalahan dan dosa. Nah, sekarang ayo asyhadu. Serafim bang, bukan Separim. Ya, Sefarim. Serafim, ya. Coba sekarang asyhadu. Konteksnya Serafim itu abang tahu siapa Serafim itu? Gini, Dindan aja, bukan Serafim yang mengampuni dosa, batu bara. Enggak, Serafim itu abang tahu nggak? Serafim itu apa? Batu bara yang disentuh oleh mulutnya, dicium, maka seketika ini masih belum apa-apa ini Dan Serafim itu abang harus mengerti siapa Serafim itu, jangan asal Serafim. bilang. Doa kan artinya permohonan. Nah, raja juga bisa mengabulkan permohonan hambanya, Serafim. Ya, sekarang masuk Islam ya. Enggak, Serafim itu siapa bang? Abang harus paham dulu bertanya buat pernyataan. Tapi Orang abang nggak Bandung, tahu siapa Bang. Serafim. Oke teman-teman yang Kristen yang berdiskusi silakan naik. Serafim Kita itu Kristen. makhluk gaib, malaikat. Nah, Terus yang menghapuskan dosa di sini malaikat itu batu tugasnya apa? batu bara di sini, yang menghapuskan dosa itu batu bara. Malaikat itu adalah penyampai. Bukan firman malaikatnya. Saudaraku, bukan malaikat yang menghapus dosa di sini. Batu bara yang ada di tangannya. Iya. Ya, konsepnya malaikat adalah pesuruh Allah. Jadi apa yang diucapkan malaikat adalah suruhan Allah, Ya. perkataan Allah. Jadi abang harus paham. Ya, sama seperti Yesus.
Apa yang Yesus Yesus itu Tuhan. dari mana? Coba aspek apa yang bisa dijadikan alasan menuhankan Ini. Yesus? Aspek Oke. mana? Yuk. Abang boleh jawab ini di Ya. Yohanes ya. Eh, ya, Abang bisa bantah atau bikin pasti pernyataan bisa, itu pasti maksud bisa. dari ayat Yesus itu? yang bantai itu Oke. bukan aku. Ya, coba mana? Yohanes berapa? Oke, saya buka ya. Ya, Ini Yohanes 4 ayat 16. Yohanes Aku dah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Yohanes 4 di situ. Coba Anda baca. Ada nggak rangkaian? Yohanes 4 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Ya. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus ini Bapa atau hanya jalan menuju Bapa? Enggak, Abang coba jawab. Ya, Yesus Abang bisa ini bantah. jalan atau dia Bapa? Jalan kebenaran dan hidup. Menuju Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. menuju kepada siapa? Bapa, Siapa Bapa itu? Tuhan, pencipta, Iya. sang pencipta, sang pencipta. Sang Bapa itu sang Pencipta. pencipta. Ya, ya. Yesus enggak dia? Yesus. Di mana dalilnya? Aku adalah Bapa. Dalilnya udah dibilang dari tadi, Yohanes juga ada dibilang disebutkan tadi, aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Jadi apa lagi, Bang? Loh, apa bedanya dengan murid-muridnya? Apa? Barang siapa yang melihat Bapa melihat aku. Jadi apa Ya lagi, tadi, Bang? loh, tadi kan sudah kujelaskan di awal tadi. Barang siapa yang melihat aku, itu bukan berarti melihat Bapa. Jadi sekarang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa gitu. Itu memang benar menyalibkan Bapa Allah. buset. Woi, mati Mija. Jadi maka alam tadi saya semesta mau- ini, dengarkan, berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Nah, itulah pemikiran kalian yang menjengkali Kok keilahian jadi- Tuhan, Kok kemahakuasaan jadi Tuhan. pemikir? Kok jadi saya yang menjengkali? Sekarang begini. Siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, betul? Membunuh ke fisiknya, ke- kemanusiaannya. Aduh, lucu lagi nih, pasti Ah, lucu jadi sekarang lagi. begini, Bang. Maksudnya gimana? Abang Tunggu, percaya tunggu, nggak? tunggu, tunggu, Benar, tunggu, benar, saya mau tunggu, bikin. tunggu, Abang percaya nggak Tuhan itu tunggu. maha hadir, maha Tunggu, hadir. tunggu, tunggu. Dia bisa Tunggu. berada di tempat manapun dengan kebersamaan. Tunggu, Percaya nggak? tunggu, sabar. Ah, oke. Ini tubuhnya Yesus ini tubuh Tuhan atau bukan? 100% manusia. Tubuh Tuhan atau bukan? Seutuhnya manusia. Tubuh Tuhan atau bukan? Seutuhnya tubuh manusia. Tubuh manusia. Yang menjadi tubuh manusia ini siapa? Roh yang ada di dalamnya roh Allah itu sendiri. Enggak, saya tanya, yang menjadi tubuh manusia ini siapa? Ya, Abang nanya. Abang tadi bilang Yesus itu tubuh manusia. Jadi Abang tanya lagi. Iya, saya tanya, yang menjadi tubuh manusia ini siapa? Tuhan atau bukan? Saya udah bilang tubuh itu 100% manusia. Saya Tubuhnya tahu manusia. tubuh itu 100% manusia, tahu. Tapi sebelum dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ya jelas, roh yang ada Nah, padanya itu kan roh berarti Tuhan. yang Ini roh. berarti yang menjadi daging ini Tuhan. Kok menjadi daging Tuhan? Abang pertanyaannya udah balik-balik. Tadi bilang itu 100% tubuhnya manusia. Jadi apa lagi? Iya, tubuh manusia ini dari Tuhan menjadi manusia atau apa? Apapun yang ada di dunia ini dari Tuhan, Bang. Nggak ada Oke, yang nggak dari Tuhan. bagus. Berarti apa yang ada di dunia? Dengarkan, Iya, benar. apa yang ada di dunia ini dari Tuhan. Berarti tubuhnya Yesus dari mana? Ya semua itu berasal dari Tuhan. Mampus. Jadi Berarti tubuh penciptaan. berarti tubuh Yesus dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini itu Jawab. Ya. Jangan meluas dulu. Tubuh Yesus dari Tuhan. Ya, jadi dari mana lagi? Penciptanya Oke. ya Bapa. Oke. Tubuh Tubuh Yesus dari Tuhan. Berarti tubuh Yesus adalah ciptaan Tuhan. Betul? Ya. Oke, saya terima. Berarti Yesus itu ciptaan. Tapi rohnya yang ada dalam tubuhnya Tunggu. apa? Tunggu. Iya. Semua Iya, ciptaan, Bang. Saya nggak kita pikir nggak dia, berbicara roh. Kita Iya. nggak berbicara Iya, roh dulu. oke. Tubuh Yesus. Oke, saya jawab. Tubuh Iya, Yesus itu adalah ciptaan. Jelas, semua itu ciptaan. Oke, Apapun yang ada di jagat baik. ini. Dengarkan. Oke, Oke. saya bantu Anda ya, saya bantu. Hmm. Tubuh Yesus adalah ciptaan. Sekarang di dalam Roma 14 nomor 9,
tubuh Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Betul atau betul? Di ayat mana, Bang? Roma 14:9. Ya. Cepat-cepat, Bacakan, di sini sudah mau azan. Ya. Bacakan, Bang, bacakan, Bang. Karena untuk itulah Yesus mati dan bangkit kembali, hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Tadi tubuh Yesus Anda katakan ciptaan, bukan? Iya. Oke. Untuk itulah tubuh Yesus yang adalah ciptaan mati untuk hidup kembali, supaya tubuh Yesus yang ciptaan menjadi Tuhan. Paham? Paham. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang menjadi Tuhan. Betul atau betul? Apanya sekarang? Ya, Abang harus jelas. Tubuhnya bilang. Nah, kan Itu tubuh betul. kita- Ini yang dengarkan. Ini yang dihidupkan kembali tubuhnya atau rohnya? Tubuh, Abang bilang tadi. Kan apa Ya, Abang bilang? tubuh. Nah, tubuh yang tadi bukan Tuhan tapi adalah ciptaan, begitu hidup kembali dia menjadi Tuhan. Tubuh. Nah, jadi masalahnya Tubuh apa? Yesus, dengarkan. Tubuh Yesus yang tadi bukan Tuhan, begitu bangkit dari kematian menjadi Tuhan. Betul? Iya, terus? Berarti Tuhan Anda berasal dari ciptaan. Betul? Apanya sekarang? Tubuhnya, iya. Tubuhnya, iya. Tubuhnya, jangan Tuhan. Iya, saya tanya. Tubuhnya. Tubuh Yesus ketika dia dibangkitkan, dia menjadi Tuhan. Betul? Oke. Nah, berarti Tuhan Anda berasal dari ciptaan. Betul? Bukan Tuhan saya, Abang salah. Tubuh kita masalah tubuh kok jadi Tuhan. Tuhan sama tubuh Ini itu beda. dengarkan. Konteksnya Abang tadi dari. Dengarkan. Tubuhnya Yesus adalah ciptaan. Tubuhnya Yesus yang adalah ciptaan tadi begitu dibangkitkan dari kematian, maka tubuhnya Yesus menjadi Tuhan. Jadi yang kami sembah bukan tubuhnya. Abang paham? Tidak bisa. Tidak bisa karena tubuhnya, Kami dengarkan. sembah bukan tubuhnya roh Allah. Dengarkan saudara Johan, yang dibangkitkan dari kematian ini tubuhnya atau rohnya? Yang dikatakan di situ tubuhnya sesuai dengan Nah, ayat itu. ketika tubuhnya dibangkitkan dari kematian, dia dijadikan menjadi Tuhan. Berarti tubuhnya yang bukan Tuhan begitu bangkit menjadi Tuhan. Berarti tubuhnya yang ciptaan ini menjadi Tuhan. Salah, Bang. Ini dalilnya ini. Coba Anda baca. Ya, oke, saya jawab. Coba. Itu konsep. Iya, oke. Jangan, Silakan. itu kan konsep pemikiran Abang, jangan Abang. Bukan paksakan. pemikiran. Ini dalil. Iya. Coba Anda baca. Dalilnya, Coba. Saya jawab. Iya, Oke, saya jawab. Anda baca dalilnya dulu. Silakan. Iya, saya jawab ya. Baca Katakan, dalilnya. Oke. Nah, tubuhnya bangkitkan dan dia menjadi Tuhan. Ah. Tubuhnya dibangkitkan, Bang. Bukan jadi tubuhnya kita sembah. Abang mengerti? Enggak bisa. Karena tubuhnya pun menjadi Tuhan. Baca dalilnya dulu. Baca dalilnya. Tubuhnya dibangkitkan dan dia menjadi Tuhan. Bukan dibilang tubuhnya menjadi Tuhan. Nggak ada, Bang. Abang jangan berbohong. Coba baca dalilnya, tubuhnya coba. menjadi Tuhan. Baca Apa dalilnya, saudara Johan, baca dalilnya, coba. Baca. Dalilnya. Kita punya dalil, Bang. Baca dalilnya Roma 14 nomor 9. Coba Anda yang Bukan baca. dalil ayat, Bang. Dalil itu. Coba Anda baca, Penerangan. Saudara coba Anda baca. Yohanes Coba. berapa tadi? Roma 14 nomor 9, coba. Nah, 14 ya. Iya. Biar jangan kita ada yang berbohong di sini gitu loh. Iya, betul. Harus saya buka Roma 14 ayat 9. Iya. Yang tadinya dalam keadaan apotesneko, mati, mayat dia di sana. Tiba-tiba dia hidup. Dalam bahasa Yunani itu disebut zao. Ketika dia hidup, dia menjadi Tuhan. Ayo disuarakan bacanya, saudara Johan. Oke ya. Iya. Jangan berfirman dalam hati, bro. Baca. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali
supaya menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Di sini tidak ada dikatakan tubuh, Bang. Loh, yang mati apanya tadi? Ya itu abang udah berbohong. Enggak, Abang yang bilang tubuhnya. dengar. Yang mati apanya? Ya di situ sudah jelas. Abang Yang berbohong. mati apanya? Yang mati apanya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Iya. menjadi Tuhan. Jadi Iya. tidak ada tubuh di situ dibahas. Jadi Yang itu mati sudah apanya? berbohong. Saya tanya, yang mati apanya? Jadi nggak ada konteksnya. Ya itu abang bertanya. Yang jawab mati apa apanya? saja. Saya tanya bisa dulu. Jawab apa saja. Yang mati tubuhnya. apa? Yang mati Tubuhnya. pada diri Yesus itu tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya. Tubuhnya. Rohnya Yang tidak dibangkitkan apanya? Yang dibangkitkan apanya? Yang dihidupkan apanya? Yang dihidupkan rohnya, tubuhnya juga. Roh nggak pernah mati. Nah, rohnya itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum Jadi begini, Bang. wa ma yashurun. Anda Saya sudah menipu jawab diri Anda tadi. sendiri. Abang yang menipu, tidak ada di situ dibangkitkan tubuhnya, Bang. Jadi abang sudah menipu publik yang di bawah ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Tidak ada dibilang tubuh Kristus mati, tidak ada. Jadi kita di sini harus jujur. Jadi apanya yang mati? Yesus itu Tidak, apanya yang itu- mati? ya, jadi abang sudah berbohong. Jadi abang Apanya yang mati? secara tidak langsung Saudara Johan, menjudge saudara orang dengan merubah kitab orang. Saudara Johan, Ah. apanya yang mati? Coba, apanya yang mati? Jadi saya sudah jawab tubuhnya yang mati. Ya tubuhnya yang mati. Anda jawab sendiri. Berarti yang dibangkitkan apanya? Tubuhnya. Terus masalahnya apa? Nah, Tubuh, Anda tubuh. berbohong. Dengarkan, tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Tubuhnya itu tubuh manusia, Bang. Dari tadi saya jawab. Abang bukan Tuhan, balik-balik bukan? Bertanya 100%. Bukan Tuhan, itu kan? Seutuhnya manusia tubuhnya. Bukan Tuhan kan? Nah, terus masalahnya? Bukan Tuhan kan? Oke, terus Begitu dia dibangkitkan menjadi Tuhan kan? siapa bilang ada rupanya di situ tubuhnya menjadi Tuhan? Tidak ada. Yang dibangkitkan Berbohong. apa? Yang dibangkitkan. Jadi yang kita sembah roh Tuhan. Yang dibangkitkan apanya? Iya, abang nggak boleh bertanya sekarang ayat itu yang rujukan yang abang berikan. Yang dibangkitkan ayat. dari Saya jawab. kematian itu, yang dibangkitkan dari kematian itu apanya? Itu salah, abang cara menunjukkan saya itu tidak sesuai dengan ayat. Loh, Nah, yang dibangkitkan dari kematian ini apanya? Ya, udah 100 kali saya jawab tubuhnya. Jadi apa Nah, lagi? yang dibangkitkan ini yang dijadikan Tuhan. Siapa yang bilang? Ini nih. Sebab coba, untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan. Nah, terus masalahnya kita sembah tubuh. Masalah Dari ke situ. masalahnya tubuhnya Yesus sekarang ini Tuhan atau bukan? Di mana tuh Yesus? Enggak, saya tanya, tubuhnya Yesus itu di surga. Ya, tubuhnya yang di surga itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu tidak punya tubuh, Bang. Loh, mana tubuhnya Yesus sekarang? Mana Saat tubuhnya? di dunia dia punya tubuh, tapi di Iya, Tuhan tidak sekarang punya tubuh. mana tubuhnya Yesus? Mana tubuhnya Yesus yang ciptaan itu, yang ciptaan Jadi tadi saya itu mana? tanya, abang setelah mati, abang bawa tubuh abang. Saya tanya, tubuh Yesus yang ciptaan itu tadinya mana? Itu di bumi dulu, Bang. Saya nggak tahu. Iya, sekarang di surga. 2000 tahun yang lalu. Tubuh Yesus yang di surga itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Dia di surga tidak punya tubuh, dia Anak punya roh. Maria, Tuhan. Nah, sekarang tubuh anak Maria mana? Dengan rohnya, Johan, dengan cahayanya. saudara Johan, tubuh anak Maria itu sekarang mana? Loh, kok abang tanya? Tanya saya nggak hidup di zaman itu, Bang. Maksudnya? Abang menanya tubuh. Di surga itu tidak ada tubuh. Abang percaya nggak di agama abang ada tubuh? Nah, nggak? sekarang kalau tidak ada Abang tubuh, yang bertanya. bangkit ini apa? Yang bangkit dari kubur ini apa? Roh saja? Aduh, pertanyaan abang udah nggak nyambung ini. Enggak, yang bangkit dari kubur Yang ini. bangkit tubuh, terus. Nah, Abang sekarang tanya mana tubuh itu di bawah mana surga. tubuh itu? Mana tubuh itu? Abang berarti dengan secara langsung menanyakan tubuh itu dibawa ke surga gitu. Iya, terus kalau tidak ke surga kemana dia? Tubuh itu kemana? Di surga itu tidak ada tubuh, Bang. Itu Iya, roh. sekarang tubuh Yesus kemana? Ya suka Tuhan, mau taruh di mana itu? Suka-suka Tuhan. Aduh, Nah, inilah. pertanyaan abang ini kocak. Loh, Kocaknya kok begini. kocak? Ya, Johan, kocak. Tubuh itu Johan, di mana? Loh, Johan, tanya tubuh saya. kemanusiaan Yesus itu sekarang mana? Kuburannya kosong itu, Bro. Jadi Tubuh kemanusiaan Yesus yang ciptaan itu kemana? Jadi ini Jangan jadi. Tubuh kemanusiaan Yesus sekarang itu kemana? sudah mati, Bang.
Oh, mati. Jadi yang bangkit cuman roh. Itu sudah keilahiannya, bukan Ya, roh. makan ikan keilahian. Enggak, saya tanya, yang makan ikan goreng Abang itu mengerti. roh. Yang makan ikan goreng itu roh. Berarti udah salah Bang ini. Tubuh sudah mati. Iya, Itu mati. manusiawinya. Nah, berarti ada jasadnya, dalam kubur. Keilahiannya, Bang, keilahian. Makanya beda. Saya manusia dengan tidak tanya Tuhan. keilahiannya, toples. Yang saya tanya tubuh kemanusiaannya sekarang itu kemana? Ya Bang, cari aja sendiri, nggak usah tanya saya. Lu kuc- Karena Abang nanya tubuh. lucu. Anda yang lucu. Katanya Yesus itu Tuhan. Terus tubuh kemanusiaannya kemana? Menjadi Tuhan juga kan? Duduk di sebelah Ini Allah. ternyata anak Bunda Maria hilang ya. Makanya Jadi, Bang, dikatakan saya sudah jawab. mustahil Tapi orang Abang- itu nyambung. dalam keadaan Kristen, dalam keadaan yang Nyambung, bersamaan saya dia kadang waras. tubuh Mustahil. kemanusiaan. Tubuh kemanusiaan. Mustahil. Ya. Mustahil Di bumi, orang Bang. itu menyembah Yesus dalam Itu keadaan berarti waras. tubuh kemanusiaan. Mustahil. Itu mustahil. Bang, konteksnya. Ku bayar Dia 1 punya miliar tubuh kalau seperti ada manusia. orang Kristen dalam keadaan menyembah Yesus dalam keadaan bersamaan dia waras. Mustahil. Jadi itulah kita harus jujur ya. Coba Abang mainkan banyak Bang. Coba Abang mainkan. Silakan. Di sini sudah azan. Iya. Silakan. Bro Johan, Gitu loh. gini Bro Johan ya. Waktu Yesus itu dibangkitkan, kan gitu, orang kan melihat dia, murid-murid kan pada kaget tuh ya. Ya, ada tubuhnya tuh dilihat, masih ganteng kok, cuman tangannya yang bolong. Betul? Habis itu Ya, terus? makan ikan goreng. Masih ada 40 hari di bumi gitu beraktivitas. Ada tubuhnya dia, Bro. Nah, sesudah itu di Markus 16:19 terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Banyak orang yang lihat, terangkat semua fisiknya, Bro. Jadi di surga itu Yesus masih punya fisik laki-laki yang pernah disunat, masih anaknya Bunda Maria. Sampai sini paham? Anda tahu? Sampai sini paham? Enggak, oke. Saya mau tanya di surga itu Anda dari mana tahu itu tubuh fisik yang sama? Ya itu makan ikan goreng. Wah, itu salah. Itu pertanyaan, itu jawaban yang tidak realistis. Jadi dia nggak makan ikan Kita goreng. harus jujur. Dari mana Anda tahu di surga itu dengan tubuh fisik yang sama waktu terangkat? Ya buktinya di Nah, kubur buktinya. Anda udah pernah ke surga? Bro, bukan pernah ke surga, tapi Biblemu bercerita dia duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, terus Abang tahu itu tubuh fisiknya dari bumi dari mana yang di surga itu? Saya kasih lagi data ya. Saya kasih lagi data. Wahyu 19:16. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Dia punya paha, Bro, pakai jubah. Itu apa itu? Iya. Ya. Terus Kena lu. itu tubuh fisik yang Abang tahu. Oh, berarti punya fisik dong. Nah, itu kan pemikiran Abang di surga Nah, itu sama kayak bukan di bumi. pemikiran saya, lu yang nggak bisa mikir. Pemikiran Abang dari mana? Ada di Alkitab tidak ada ditulis. Tuhan itu Nah, yang punya pakai tato di fisik. paha apa itu? Bukan Tubuh fisik. fisik. Bukan tubuh Fisik fisik, ya? nggak pernah ada tertulis. Di mana ada tertulis, Bang? Itu kan Wahyu pemikiran 19:16 coba kamu baca Wahyu manusia. 19:16. Ya, baca aja sendiri, Abang aja yang baca. Saya kan udah baca tadi. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Berarti dia punya paha. Ya. Nah, itu paha itu fisik atau bukan? Sekarang begini. Dengerin dulu. Paha itu fisik atau bukan? Tidak. Kalau di surga, kalau di bumi ya mungkin. Berarti paha ayam. Di bumi, Bang. Di bumi. Di ya, surga bumi. sekarang udah Saya nggak dilihat. tahu, Bang, karena saya belum pernah ke surga, Bang. Ih, Wahyu si Yohanes yang lihat. Lu nggak percaya Yohanes? Saya nggak pernah ke surga, Bang. Itu jawabannya. Saya nggak bilang kamu pernah ke surga, tapi Yohanes yang melihat di Pulau Iya, tapi saya nggak Patmos. tahu di surga itu fisiknya kayak di bumi apa enggak, Bang. Itu. Jadi kau nggak jawaban percaya? Saya jujur. Saya kasih lagi data satu ya. Di Lukas 24. Kamu makan duduk semeja dengan aku. Yang makan itu apa? Roh atau fisik? Ya, di bumi fisik. Berarti Yesus punya fisik makan. Di bumi ya. Di surga ini, budak. Di surga saya nggak tahu, saya udah jawab. Di surga Itu tertulis di Biblemu di surga kegiatannya iya, saya belum pernah ke Yesus. surga, Bang. Jadi saya nggak tahu itu. Iya. Jadi kau nggak percaya Bible? Bukan. Jadi kau nggak saya percaya Saya Bible? nggak tahu bentuk fisik itu seperti apa di surga. Itu aja jawabannya. Oke, sekarang kita kembali ke bumi aja dulu ya. Kita kembali ke bumi dulu. Oke, kita kembali ke bumi biar mudah. Deh, kamu tadi mengatakan waktu di bumi itu fisik Yesus bukan Tuhan, betul?
Betul? Gimana? Di bumi? Tadi fisik waktu Yesus? kamu mengatakan gini, fisik Yesus waktu di bumi ini, fisiknya itu tubuhnya bukan Tuhan, betul? Saya tidak pernah mengatakan fisiknya bukan Tuhan, tapi saya katakan 100% fisik manusia, seutuhnya Oke. manusia. Kalau manusia itu Tuhan nggak? Fisiknya enggak. Ya berarti bukan Tuhan, budak. Kenapa sih Fisiknya kamu kan nggak saya bilang ngerti? fisik. Kita bukan menyembah fisik, Bang. Kita menyembah roh. Saya nggak nanya pemenyembahan Iya. dulu. Jadi Abang Oke. kok bilang saya menyembah fisik? Oke, Saya nggak menyembah anaknya, fisik. oke, dengar. Anaknya Bunda Maria siapa namanya? Ya Abang aja yang jawab. Nggak perlu saya tanya. Saya jawab. Dari kamu nggak tahu? Ya jawab sendiri aja. Anaknya Bunda Maria banyak, itu Bang. Tuhan atau fisik? Tuhan Anak atau Bunda manusia? Maria itu setelah Tuhan Yesus ada lagi, Bang. Makanya Bang kurang ilmu. Jadi yang benar, Anaknya Bang. Bunda